Baik, kita berikan aplaus yang meriah. Sudah sah perjanjian kerjasama antara BPJS dan Rumah Sakit Umum Tadulako. Dan cabang BPJS. Oke. Sudah berikan kepercayaan kepada kami dan dokter-dokter kami, perawat kami di Rumah Sakit Umum Tadulako akan memberikan yang terbaik. Insya Allah, bukan cuma pelayanan medis tapi juga dalam senyuman. Dan itu saya kira pembeda. Saya kira itu saja. Harapannya untuk kita mengharapkan Rumah Sakit Tadulako bisa memberikan kontribusi terutama dalam layanan kesehatan masyarakat Kota Palu khususnya dan Sulawesi Tengah. Seperti Pak Rektor tadi katakan, tentu segala sesuatunya mulai dari bawah dan kita bergerak atas support kita bersama tim. Saya kira semuanya mudah-mudahan sesuai harapan. Jadi tenaga dokter semua yang ada di Palu ini terlibat juga di sini, Pak ya? Iya, terlibat yang sesuai dengan aturan yang ada karena rumah sakit ada aturan lainnya siapa dokter yang boleh terlibat seperti itu. Harapan kami sebenarnya untuk mendukung program pemerintah yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat secara lebih baik lagi, dan kami utamanya karena rumah sakit baru tetap mengutamakan berdasarkan akreditasi apapun yang kami mulai itu tidak jauh dari standar-standar yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Oh iya, mengenai tarif ini kira-kira bagaimana tarif di rumah sakit? Rumah sakit insya Allah masih tetap sudah dibentuk, baik tarif pasien rumah sakit BPJS maupun pasien sudah kami koordinasikan, insya Allah siap untuk tarif, dan tarif itu masih tetap biaya terjangkau sesuai dengan program jaminan kesehatan nasional, kendali mutu, kendali biaya. Kita mengutamakan Rumah Sakit Tadulako tetap dengan efisien, efektif dalam melakukan pelayanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Cabang atau Pimpinan Cabang BPJS yang telah menandatangani kontrak. Selamat datang Ibu. Yang saya hormati Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia Sulawesi Tengah, kemudian Ketua Arsada atau Asosiasi Rumah Sakit Daerah. Mohon maaf baru tadi saya tanya kepanjangannya ini Pak, Persi dan Arsada. Yang kami hormati Kadis Kesehatan Kota Palu, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Mendata, kemudian Direktur Rumah Sakit yang ada di Kota Palu, terutama Pak Dr. Ida Bagus. Beliau ini kami bersahabat lama. Yang pertama di lapangan bulu tangkis, yang kedua beliau pernah periksa jantung saya, yang ketiga ada 2 pertemanan saya. Yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Tadulako dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati kepala-kepala puskesmas yang sempat hadir sekota Palu. Yang saya hormati Ketua Senat, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Satuan Pengawasan Intern, Bapak Ibu Wakil Rektor, dan yang paling kami banggakan mantan Direktur Rumah Sakit Tadulako. Yang kami banggakan para dokter di rumah sakit manapun bertugas, yang juga adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Yang kami banggakan seluruh
hadirin, mohon maaf, di belakang ada ketua sekretaris lembaga, dekan-dekan fakultas, wakil dekan, direktur program pasca sarjana, wakil direktur, dan keluarga besar Universitas Tadulako, termasuk dari pengurus Dharma Wanita Persatuan, baik tingkat universitas maupun fakultas yang sempat hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita diberi kesehatan, keafiatan, sehingga bisa memenuhi undangan Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Tadulako. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa bahagia yang tak terhingga kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di tempat ini, sekaligus permohonan maaf jika suasana di rumah sakit ini belum sama dengan di rumah sakit di Kota Palu atau di tempat lain. Saya hanya ingin memberikan gambaran sekilas bahwa tahun 2011 tempat ini mirip dengan tempat uka-uka. Gedungnya ada, tapi tidak seorang pun manusia yang berkeliaran di tempat ini. Samping, kiri, kanan, depan, belakang itu penuh dengan semak belukar. Bahkan antara rumah sakit dan pasca sarjana itu tidak tampak. Demikian juga Fakultas Kedokteran dan Fakultas Pertanian. Waktu itu kami tahu betul bahwa jika kami mengambil keputusan, maka kami pasti akan didemo dan akan dicaci maki. Tapi dua itu memang selalu saya rindukan, yaitu didemo dan dicaci maki. Maka saya bismillah, program studi pendidikan dokter harus pindah ke gedung rumah sakit. Waktu itu rumah sakitnya benar-benar sakit, tidak ada yang bisa diharapkan di sini. Dan alhamdulillah anak-anak kami bersedia pindah dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan kami yang ikut mengatur di mana ruangannya koordinator prodi, saya termasuk yang mengatur di dalam ini, di mana duduk dokter Mas Sulanto waktu itu. Kami ikut mengatur di mana harus duduk. Alhamdulillah, tidak cukup 1 bulan kami sudah didemo oleh anak-anak kami. Ternyata di sini tidak ada infokus, semua tidak ada. Tapi kami layani dengan baik. Karena itu hari ini rumah sakit ini saya artikan sebagai lahir kembali. Sebagai dokter yang hadir di sini yang umumnya tahu persis yang namanya anak baru lahir dan ibu yang baru melahirkan. Saya kira bisa dibayangkan, tidak ada ibu yang baru melahirkan wajahnya bisa disebut cantik, pasti tampak kusam, penuh penderitaan, apalagi saat-saat mau melahirkan anaknya. Kemudian anak yang dilahirkan, kalau saya ibaratkan rumah sakit ini baru dilahirkan hari ini untuk dimulai, bayi ini pasti berlumuran darah. Darah-darah itulah yang kami mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bersihkan. Ada yang membersihkan darahnya dari kaki, ada di kepala, dan insya Allah pada saat memasuki usia 2-3 tahun, anak itu pasti akan mulai berjalan dan barangkali belajar untuk berlari. Karena itu kami memohon kepada pimpinan BPJS, jangan berharap anak yang baru dilahirkan dituntut untuk bisa berlari. Biarkan dia merangkak bersama papa dan mamanya, dan kamilah papanya. Oleh karena itu, mohon maaf ini saya ulangi lagi, rumah sakit ini adalah rumah sakit yang juga masih terdapat beberapa hal yang masih sakit, butuh perawatan. Siapa yang bisa merawat adalah sesama rumah sakit. Dan itu saya mohon kepada Direktur Rumah Sakit Undaka, Anutapura,
dan rumah sakit swasta yang sudah lebih duluan tumbuh dan berkembang, jangan tinggalkan rumah sakit umum Tadulako. Dan yang terakhir ingin kami sampaikan bahwa insya Allah jika rumah sakit ini berfungsi, maka orang yang paling merasakan itu adalah yang terdekat di sini. Siapa itu? Pertama adalah anak kita mahasiswa yang mengalami kecelakaan dan yang menderita penyakit itu cukup banyak di universitas ini. Jumlah mahasiswa kami sekarang 37.000. 10% saja sakit dan butuh perawatan. Rumah sakit ini tidak mampu untuk menampung. Oleh karena itu, sekali lagi kepada dokter-dokter yang ada di rumah sakit, di antara kita tidak ada lagi jarak. Kalau dulu lagunya Bruni, kau di sana, aku di sini, sekarang tidak ada lagi pemisah, karena dokter yang ada di luar juga bagian dari Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Bapak saya kepada Ibu Tati, mohon maaf Tati atau Tati, Ibu Tati, nama Ibu itu sangat populer di kalangan kami, tapi baru hari ini saya bisa menatap secara langsung. Ternyata foto yang pernah kami lihat aslinya jauh lebih cantik. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Grand opening operasional IGD dan rawat inap Rumah Sakit Umum Tadulako dengan resmi saya nyatakan dimulai. Demikian, mohon maaf jika saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk dalam laporan direktur yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Dr. Ketut Surayasa, MKes. Kepada dokter disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tadulako beserta Bapak Wakil Rektor, Bapak Ketua Senat, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran beserta Bapak Dekan yang di lingkungan Universitas Tadulako yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, Ibu Ketua Dharma Wanita Universitas Tadulako, Bapak Ibu Kepala BPJS Kota Palu, terima kasih hadirannya, Ketua Persi, Ketua Arsada, yang terhormat teman-teman Direktur Rumah Sakit tingkat Provinsi Kota Palu yang berbahagia, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang berkesempatan hadir, Kepala Dinas Kesehatan Kota, Dr. Royke, bisa terima kasih dok atas kehadirannya dan seluruh jajarannya Puskesmas Kota Palu, dan undangan yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga berkenan hadir untuk sama-sama memenuhi undangan kami untuk melakukan launching rawat IGD dan rawat inap. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa Rumah Sakit Umum Tadulako itu pelayanannya sudah dimulai sejak tahun 2017 yang lalu, berupa pelayanan rawat jalan. Jadi di samping 4 poli dasar seperti kebidanan, bedah, anak dan penyakit dalam, kita juga ada beberapa pelayanan spesialis seperti gizi, ada kulit kelamin, THT, mata, urologi, dan kardiologi. Dan di tahun 2018 kita ketambahan satu lagi pelayanan poli, yaitu poli paru yang ditangani langsung oleh spesialis paru. Olehnya itu kami juga sudah melakukan MOU dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal
menjadi salah satu rujukan untuk kasus-kasus paru. Khususnya kita ingin berkontribusi di dalam penurunan kasus TB paru. Kami juga melakukan komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota Palu, bahkan sudah sempat ketemu dengan Puskesmas Kota Palu untuk mendiskusikan hal ini. Hal ini sejalan dengan visi Fakultas Kedokteran dan juga rumah sakit, yaitu ingin konsen di penanggulangan penyakit tropis. Olehnya itu kita berharap untuk ke depan kerjasama ini tetap terus terjadi. Yang kedua, di samping pelayanan tadi, kami juga didukung oleh pelayanan penunjang, spesialis penunjang, ada anestesi, radiologi, ada juga patologi klinik, yang tentu di awal operasional belum bisa berfungsi dengan maksimal untuk beberapa pemeriksaan penunjang. Olehnya itu kita juga sudah melakukan MOU dengan rumah sakit Undata, ada Direktur Rumah Sakit Undata. Kami hadir langsung di kantornya melakukan MOU untuk melakukan rujukan parsial, dan ini juga sesuai dengan standar atau aturan yang diberlakukan oleh BPJS. Seperti itu. Dan tentu kita juga ke depan akan melakukan kerjasama dengan rumah sakit yang lainnya dalam rangka rujukan parsial untuk tujuannya tentu yang terbaik untuk pasien. Kita juga melakukan MOU dengan PMI untuk ketersediaan darah dan juga dengan laboratorium swasta dan tentu pihak-pihak yang lainnya. Dan pada pagi hari ini juga kami sampaikan, kami juga sudah melakukan kerjasama dengan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah di dalam hal kontrasepsi, karena kita punya spesialis kebidanan, dan kami mengucapkan terima kasih. Ini kesempatan yang kedua, bulan Februari atau Maret dulu BKKBN hadir dan dia juga memberikan bantuan juga, baik oksigen bed, demikian juga, dan hari ini kita juga ada pelayanan untuk pemeriksaan IVA, deteksi dini kanker perut rahim, dan ada juga vasektomi, kontrasepsi mantap. Nah ini sudah tahu nanti, ini khusus untuk bapak-bapak, jadi kontrasepsi bukan ibu, bapak, dikerjakan langsung oleh spesialis urologi yang ada di kami. Jadi kami akan fungsikan IGD untuk vasektomi. Mudah-mudahan kerjasama ini terjalin terus. Terima kasih untuk teman dari BKKBN Provinsi. Dan tentu kami ingin tetap berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang disyaratkan oleh BPJS. Undangan yang berbahagia, terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, terkhusus pihak BPJS yang sudah memberi kepercayaan kepada Rumah Sakit Tadulako untuk melakukan kerjasama bermitra di dalam memberikan pelayanan. Tentu kami akan terus berproses menuju pada harapan, keinginan baik di pihak rumah sakit maupun standar yang dilakukan oleh BPJS. Kami juga bersama-sama dengan rumah sakit yang lainnya tengah mempersiapkan akreditasi rumah sakit. Ada ketua PRC hadir, jadi kita juga tengah berjuang. Ada waktu beberapa bulan ini, kami mohon bantuan teman-teman direktur rumah sakit yang lainnya untuk sama-sama membantu kami yang paling muda di sini. Jadi akreditasi rumah sakit ini banyak standar yang tentu kita harus belajar lagi dari awal. Dan tentu terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Rektor beserta jajarannya, Bapak Prof. Mahfud selaku Warek 2. Saya sering ke medianya, kalau ke medianya sudah apalagi gitu ya. Jadi rumah sakit ini memang perlu terus terima kasih atas supportnya selama ini dari pihak universitas, sehingga acara hari ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Dan akhirnya kami meminta sambutan dari BPJS, bentar mungkin kita penandatangan MOU, dan terkhusus Pak Rektor mungkin ada yang percik pemikirannya untuk arah ke depan rumah sakit ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita akan menyaksikan pemberian penghargaan kepada pegawai-pegawai terbaik Rumah Sakit Umum Tadulako. Dalam hal ini, penghargaan ini sudah ditinjau kurang lebih 1 tahun terakhir selama tahun 2017. Dan kepada nama-nama yang saya sebutkan bisa mengambil tempat di depan. Yang pertama
Aprianingsi SST selaku beliau adalah pemenang terbaik kategori disiplin, luar biasa ya. Kemudian Viviana adalah pemenang kategori terajin, berarti rumah sakit buka jam 7, beliau datang jam 6. Kemudian Adia Tama Escape MM, beliau adalah pemenang kategori tercare, berarti dia peduli semua ya, apapun yang bersangkutan dengan rumah sakit, beliau sangat peduli. Kemudian yang keempat, Endang Luciawati Escape, yang terinisiatif, berarti inisiatifnya tinggi ya, dipersilakan untuk mengambil tempat di depan. Dan yang terakhir adalah Fitrianti Daeng Baco Escape, dan ini yang mendapatkan pelayanan terbaik. Jadi kategori pelayanan terbaik didapatkan oleh Fitrianti Daeng Baco Escape. Baik, pada 5 pemenang kategori terdisiplin, terajin, tercare, terinisiatif, dan terbaik untuk bisa mengambil tempat di depan. Dan untuk pemberian penghargaan dengan hormat kami undang Dr. Rustam Amiruddin, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah selaku mantan direktur rumah sakit Universitas Tadulako. Dimulai dari Aprianingsi kategori terdisiplin versi Rumah Sakit Umum Tadulako. Kemudian disusul oleh Viviana kategori terajin, Adia Tama kategori tercare, Endang Luciawati kategori inisiatif, dan Fitrianti kategori pelayanan terbaik. Dan ini adalah kali pertama dirangkaikan dengan dias natalis yang pertama, dan mungkin akan selanjutnya. Yang pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran. Dengan hormat kami undang Dr. Muhammad Sabir MSI. Kepada dokter disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako, yang kami hormati Ketua Senat Universitas, Sekretaris Senat Universitas, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Tadulako, Bapak Ibu Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Tadulako, yang kami hormati dan kami banggakan juga Ketua Persi, Ketua Arsada, yang kami hormati Ketua atau Kepala BPJS, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit di lingkungan Kota Palu dan Sulawesi Tengah yang sempat hadir, Kepala Puskesmas di wilayah Kota Palu, seluruh staf Rumah Sakit Tadulako, staf Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran, seluruh undangan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama tentu marilah kita mengucapkan rasa syukur kita bahwa hari ini kita telah mengikuti tadi rangkaian acara senam pagi. Tentu ini adalah untuk proses kebugaran kita semua. Semua ini bisa kita ikuti oleh karena kita masih diberi kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ada beberapa hal yang mungkin ingin kami sampaikan dari fakultas. Yang pertama adalah terkait dengan rangkaian acara hari ini. Tentu merupakan hal yang memang kita tunggu-tunggu, tentu merupakan hal yang memang kita sudah damba-dambakan, yang kita sudah idamkan,
betapa besar perjuangan teman-teman pada periode 2014 kemudian sampai dengan 2017 itu penuh dengan kerja keras, sehingga pada hari ini merupakan momen yang menurut kami adalah momen yang sangat penting sekali, sekaligus disnatalis yang pertama, kemudian nanti akan dirangkaikan dengan grand opening rawat inap dan rawat IGD. Yang kedua adalah tentu kami ingin berharap pada seluruh staf baik yang ada di Fakultas Kedokteran atau maupun yang staf yang ada di Rumah Sakit Tadulako, bahwa amanah yang terbesar yang diberikan oleh pemerintah kepada kita semua untuk menjalankan rumah sakit ini adalah sungguh amat berat. Nah, oleh karena itu tentu di dalam pencapaian tadi visi Rumah Sakit Tadulako bisa menjadi bagian dari kontribusi di dalam proses pemberian pelayanan, tentu kita harapkan bahwa pelayanan yang diberikan nanti ini adalah merupakan pelayanan yang betul-betul bisa paripurna, pelayanan yang berkualitas, dan pelayanan yang bersifat profesional. Yang ketiga adalah kita memahami persis bahwa SDM yang ada di Fakultas Kedokteran masih cukup terbatas. Sementara di dalam proses pelayanan di rumah sakit itu perlu ada sinergitas antara proses pendidikan, proses pelayanan di rumah sakit, termasuk adalah proses pengabdian dan penelitian. Nah, di dalam kerangka SDM tadi yang di fakultas, tentu teman-teman yang di fakultas itu punya kerja ekstra. Nah, oleh karena itu teman-teman yang di rumah sakit inilah nanti yang merupakan bagian tulang punggung dari proses pelayanan ini, sehingga tentu perlu adanya apresiasi tersendiri. Apresiasi tidak dalam bentuk material tetapi juga dalam bentuk moral, dukungan yang senantiasa diberikan oleh pimpinan universitas. Nah, oleh karena itu yang terakhir tentu kami berharap bahwa di dalam proses pelayanan ini tentu memerlukan masukan-masukan yang bersifat untuk membangun, sehingga Rumah Sakit Tadulako ini bisa menjadi bagian dari sekian rumah sakit yang ada di Kota Palu dan Sulawesi Tengah dalam proses pemberian kontribusi pelayanan kesehatan. Nah, inilah barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua, khususnya teman-teman yang ada di rumah sakit dan di fakultas. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan sambutan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Palu. Dengan hormat kami persilakan Ibu Hartati Rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako, kami sebutkan nama beliau, mudah-mudahan tidak salah, Prof ya, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS. Apa 100 ya, Prof? Yang kami hormati pula seluruh pembantu rektor di Universitas Tadulako, juga yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran serta dekan Fakultas Kedokteran fakultas lain yang ada di Universitas Tadulako yang sempat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah di sini juga ada Direktur Rumah Sakit Undata, juga Dr. Hendrik dari Persi yang selama ini setia mendampingi BPJS Kesehatan dalam rangka melakukan credentialing
rumah sakit Tadulako ini, di mana kita ketahui bersama proses kredensialing cukup memakan waktu yang lama, 2 tahap ya, yang dimana tahap pertama itu sangat mendebarkan bagi Dokter Ketut. Saya sangat memahami kekecewaan Dokter Ketut pada saat kami menyampaikan hasil kredensialing tahap pertama, tapi alhamdulillah beliau segera sadar bahwa sesungguhnya apa yang kami putuskan itu adalah untuk kebaikan kita semua. Dan sungguh hal yang sangat mengejutkan buat kami, di mana sesuai waktu yang ditentukan kami ditantang oleh Dr. Ketut untuk melakukan kredensialing kembali ya, dan alhamdulillah hasilnya sudah sama-sama bisa kita saksikan pada kesempatan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya kami segenap jajaran BPJS Kesehatan kantor cabang Palu juga tak lupa menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya biasanya kalau ada di hadapan masa seperti ini, saya selalu tidak akan luput untuk sekedar mereminder saja, mengingatkan, menyamakan persepsi kita terkait dengan penyelenggaraan program JKN KIS. Namun pun saya tahu persis di antara kita di sini ada yang sudah memahami dengan sangat baik terkait dengan program JKN KIS. Namun tidak ada salahnya pada kesempatan ini saya akan mencerahkan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, untuk kita ketahui bersama bahwa program JKN KIS ini lahir ya, ada di tengah-tengah kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana dalam Undang-Undang Nomor 40 ini ada hal penting, hal yang menyentuh kepentingan masyarakat yang diatur oleh pemerintah, yaitu ada 5 jaminan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus diikuti, wajib diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun, di mana kelima jaminan sosial ini masih dalam Undang-Undang Nomor 40 itu diatur harus ditetapkan badan penyelenggaranya melalui undang-undang juga. Olehnya melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pemerintah menetapkan tentang BPJS, pemerintah menetapkan 2 badan penyelenggara untuk menyelenggarakan kelima jaminan sosial ini, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan transformasi dari PT Askes ya. Kalau yang Bapak Ibu PNS ya pastilah mengenal PT Askes. Kemudian kami BPJS Kesehatan hanya ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan saja. Sementara keempat jaminan sosial lainnya itu ditugaskan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari PT Jamsostek seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, program JKN ini adalah program pemerintah, program negara ya. Kalau kita berbicara program negara, program pemerintah, artinya program kita semua ya, bukan hanya program yang harus dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, tapi seluruh pemangku kepentingan itu terkait langsung untuk mensukseskan program ini. Olehnya kita harus bisa
memahami dengan baik maksud tujuan daripada program ini. Program ini ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Program ini ditujukan untuk menyehatkan bangsa, seperti itu. Bukan menyehatkan seseorang atau sekelompok tertentu, tapi seluruh rakyat, seperti itu. Olehnya kami selalu mengharapkan kiranya semua pemangku kepentingan ikut memiliki rasa punya rasa memiliki terhadap program ini. Misalnya saja teman-teman di puskesmas, kita minta supaya teman-teman di puskesmas, di DPP, di klinik, kita harapkan bisa mengoptimalkan pelayanan di FKTP. Sudah ada ketentuan yang mengatur bahwa ada 144 diagnosa yang harus tuntas di FKTP, seperti itu. Dan kita sudah biayai, kita sudah bayar dengan angka yang cukup tinggi. Di cabang Palu saja setiap bulannya khusus untuk biaya kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik itu puskesmas, dokter praktek perorangan, di klinik kami bayarkan setiap bulannya sekitar 7 miliar lebih, seperti itu. Itu hanya untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama. Makanya kami sangat mohon maaf kalau saya agak emosional ya. Artinya kami berharap kiranya anggaran biaya yang kita sudah gelontorkan 7 miliar ini per bulan itu bisa dimaksimalkan di FKTP. Tidak lagi pasien-pasien yang harus tuntas di FKTP dirujuk ke rumah sakit. Kalau seperti ini akhirnya timbul biaya baru, padahal di FKTP kami sudah menyiapkan anggaran untuk menuntaskan kasus-kasus 144 diagnosa yang kami maksud. Kecuali kalau memang kasusnya harus ditangani oleh dokter spesialis, malah Bapak Ibu akan bisa disalahkan kalau tidak merujuk ke rumah sakit. Gambaran untuk pembiayaan di rumah sakit setiap bulannya kami keluarkan sekitar 45 sampai 50 miliar, seperti itu. Cukup besar anggarannya. Sementara tantangan kami di BPJS Kesehatan ya, di samping kami harus terus mendorong FKTP untuk memaksimalkan pelayanan di FKTP, termasuk juga tantangan ke peserta. Sampai saat ini piutang iuran kami khususnya untuk peserta mandiri ya secara nasional itu sudah mencapai 5,3 triliun, untuk angka yang fantastis ya. Ini sekali lagi karena masyarakat kita, saudara kita yang tidak memahami dengan baik prinsip daripada program ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa program ini prinsip utamanya adalah prinsip gotong royong, di mana kita yang sehat ya diwajibkan, diharuskan untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang sakit, yang sementara terbaring di rumah sakit dan membutuhkan biaya pelayanan kesehatan. Tapi kalau kita melihat karakter dari masyarakat secara nasional sih, bukan hanya di Kota Palu, pada umumnya mereka itu saudara-saudara kita hanya ingin dibantu ya, tidak ingin membantu. Mereka ke BPJS Kesehatan itu hanya karena memang sedang membutuhkan biaya pelayanan kesehatan, membutuhkan penyembuhan, seperti itu. Nah, inilah yang terus menjadi PR kami untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat bisa memahami prinsip utama daripada penyelenggaraan program JKN KIS. Sebagai gambaran atas prinsip
gotong royong ini, Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa saya contohkan untuk membiayai satu kasus DBD misalnya ya, itu ternyata setelah dihitung itu membutuhkan bantuan iuran dari 80 orang sehat seperti itu. Kemudian saya contohkan lagi untuk kasus seksio-sesialia, itu ternyata membutuhkan bantuan dari 1.350 orang sehat. Demikian juga untuk kasus kanker ya, CA, itu ternyata membutuhkan bantuan dari sekitar 3.000 orang sehat, dan untuk kasus jantung itu membutuhkan sekitar 5.000 orang sehat ya, orang harus operasi jantung sampai 250 juta ya, itu ternyata setelah dihitung membutuhkan bantuan dari kurang lebih 50 orang sehat. Olehnya pada kesempatan ini tentunya kami juga mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu semua untuk bisa mencerahkan hal ini kepada seluruh masyarakat, paling tidak orang dekat-dekat kita. Mohon kita pastikan orang-orang yang ada di sekitar kita itu sudah terdaftar selagi sehat ya. Mohon maaf Pak Rektor, mungkin juga kami bisa mohonkan untuk mahasiswa-mahasiswa di UNTAD ini, kami akan sangat berbahagia ya, akan sangat berterima kasih jika seluruh mahasiswa UNTAD itu dipersyaratkan kepesertaan JKN-KIS-nya seperti itu, karena sesuai apa yang ada di lapangan di hadapan kita sehari-hari, masih sering ada muncul 1-2 orang ya sampai 10 orang mahasiswa yang ternyata sudah sakit dan belum menjadi peserta JKN-KIS. Dan untuk diketahui, saat ini untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS dari segmen kepesertaan mandiri itu butuh waktu 14 hari dari sejak mendaftar ya, seperti itu. Kemudian termasuk juga ibu-ibu hamil ini juga sering ada masalah di lapangan ya, utamanya untuk peserta-peserta mandiri ini sudah sering kami sampaikan kalau sudah terdeteksi denyut jantung bayinya itu kiranya bisa didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS, dan belum ada timbul kewajiban untuk membayar iuran. Kewajiban bayar iuran itu nanti akan ada pada saat bayi lahir seperti itu. Tadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah gambarkan perjuangan dari Dr. Ketut dalam membawa kita ke tempat ini, itu sangat luar biasa ya. Dari hal yang sebenarnya kita tidak bisa duga bahwa itu bisa disiapkan dalam waktu 3 bulan, itu ternyata bisa, karena saya digambarkan pada saat itu tempat tidur saja yang harus dipersyaratkan 50 baru tersedia 25, belum tersedia ruang ICU-nya, belum ruang pelayanan juga belum tertata rapi, tapi dokter ahli juga belum lengkap, dan alhamdulillah dalam waktu 4 bulan ini bisa dipenuhi dengan baik dengan hasil kredensialin yang sebelumnya kalau saya tidak salah cuma 76%, itu meningkat menjadi 86% seperti itu. Mungkin kita aplaus untuk Dr. Ketut dan timnya. Kemudian juga tentunya kami berharap nanti sudah ada kontrak ya, perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Tadulako dan BPJS Kesehatan. Tentu harapannya setelah tertandatanganinya kontrak ini, tentu pelayanan sudah bisa dimulai besok ya, dan tentunya kami berharap
mari sama-sama kita menghormati kontrak yang sudah kita sepakati. Artinya apa yang menjadi kewajiban kita, mari kita berikan dengan sebaik-baiknya, dan tentunya kami akan juga memberikan hak rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun saya jauh-jauh hari sudah menyiapkan dengan ke Dokter Ketut dan Pak Dekan, tentunya Pak Rektor, jangan sampai nanti seperti, mohon maaf, ini yang sudah dialami oleh rumah-rumah sakit lain, karena likuiditas BPJS Kesehatan di tahun 2018 ini sepertinya adalah tahun yang terpuruk seperti itu. Jadi saya sengaja menyampaikan di sini supaya kita semua Bapak Ibu bisa siap. Di sini ada pimpinan Bank BNI, ya, itu sudah siap untuk membantu Bapak Ibu. Jadi ada istilahnya supply chain financing, ya, ada bantuan lunak yang diberikan kepada rumah sakit, ya, di mana apabila rumah sakit mengalami masalah dalam hal pemenuhan tagihannya ke BPJS Kesehatan seperti itu, ya. Jadi silakan Bapak Ibu menghubungi, berkoordinasi dengan Bank BNI, bisa Bank Mandiri, bisa BRI, bahkan Bank Muamalat juga bisa. Jadi beberapa mitra bank ini akan menalangi kebutuhan operasional Bapak Ibu, ya, sebesar biaya yang akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan seperti itu. Ini mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekiranya waktu yang kami gunakan lama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.